Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hiraluna Asyaura dari kelas PK 6C dengan NIM 21080760069. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi Gmol. Apa sih aplikasi Gmol? Aplikasi Gmol merupakan salah satu aplikasi kimia yang digunakan untuk memvisualisasikan bentuk molekul dan memvisualisasikan panjang ikatan antar dua atom yang terhubung. Nah, dalam tutorial video ini saya akan mempraktekkan beberapa hal. Yang pertama adalah memvisualisasikan molekul dari file yang telah tersedia, kemudian menampilkan label atom, kemudian memvisualisasikan bentuk molekul, dan yang terakhir adalah memvisualisasikan panjang ikatan antar dua atom yang terhubung. Namun, dalam pengaplikasiannya, aplikasi Gmol ini memerlukan layar konsol, di mana layar konsol ini berfungsi untuk memberi perintah. Sehingga untuk mengedit bentuk molekul, kita tidak bisa langsung di dalam aplikasi Gmol, tapi melalui perintah yang dituliskan atau dieksekusi melalui layar konsol. Kemudian, di dalam pembuatan visualisasi molekul ini diperlukan bentuk molekul yang sudah kita unduh, di mana dalam video kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan menggunakan senyawa atau molekul glisin. Nah, oleh karena itu, kita di sini memerlukan bentuk molekul dari glisin. Nah, website yang bisa kita gunakan untuk mengunduh file molekul diantaranya ada ChemTube 3D, kemudian 3D-Chem, dan PubChem. Namun, dalam video kali ini saya akan menggunakan ChemTube 3D. Nah, untuk websitenya bisa kalian buka melalui aplikasi Google. Kemudian kita bisa langsung menuliskan ChemTube 3D. Nah, maka akan secara otomatis terbuka layar seperti ini. Nah, kemudian kita bisa pilih Structure and Binding, kemudian pilih untuk yang bagian Introductory Organic Structure, kemudian kita pilih amino acid atau asam amino. Nah, ini kita klik glisin. Maka ini merupakan bentuk molekul dari glisin. Ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi Gmol. Nah, cara untuk mendownloadnya adalah dengan kita mengklik kanan pada gambar bentuk molekul tersebut, kemudian kita pilih file, kemudian pilih save, kemudian pilih save a copy of glisin. Oke, maka secara otomatis bentuk molekul tersebut akan tersimpan di device kita. Nah, kita akan memasuki ke dalam tutorial pertama, yaitu adalah memvisualisasikan molekul dari file yang tersedia. Nah, caranya adalah dengan kita mengcopy file yang tadi telah di download, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi Gmol. Namun, ini kan layarnya warna hitam. Kita bisa mengubah warna layar di dalam Gmol ini dengan cara kita mengklik bagian kanan pada layarnya, kemudian kita pilih color, kemudian pilih background, kemudian pilih warna sesuai dengan kehendak kalian. Di sini saya memilih warna putih. Nah, karena tadi filenya sudah di-copy, maka sekarang kita bisa memasukkan file tersebut dengan cara paste. Nah, ini merupakan struktur dari glisin. Kemudian tutorial yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menampilkan label atom atau simbol dari unsur. Nah, caranya adalah dengan kita klik display, pilih
menu display, kemudian kita pilih label dan kita pilih simbol. Nah, maka secara otomatis simbol atau label unsurnya akan muncul. Namun ada beberapa unsur yang warnanya tidak kelihatan. Di sini yang terlihat hanya unsur H saja, sedangkan untuk unsur-unsur yang lain itu tidak terlihat labelnya. Oleh karena itu, kita bisa mengubah warna dari labelnya itu menjadi hitam semua. Namun, untuk mengubah warna tersebut, kita perlu layar konsol untuk memberikan perintah, sehingga label tersebut nantinya akan berubah warna sesuai dengan perintah yang kita tuliskan di dalam layar konsol. Nah, cara mengaktifkan layar konsol adalah kita pilih File, kemudian kita klik konsol. Nah, ini merupakan layar perintah yang kita gunakan di dalam aplikasi Gmall. Nah, ini mungkin saya akan belah layarnya menjadi dua. Ya, seperti ini. Yang pertama, kita akan mengubah warna dari labelnya. Nah, di dalam penulisan atau kita menuliskan perintah di dalam layar konsol, maka diperlukan tanda S atau tanda mata uang. Namun, kita tidak perlu menuliskan tanda tersebut karena memang sudah secara otomatis tanda tersebut muncul ketika kita ingin memberikan perintah. Yang pertama, kita akan mengubah warnanya menjadi hitam. Maka kita bisa menuliskan color label black. Nah, maka secara otomatis di layar Gmall, labelnya itu akan berubah warna menjadi hitam. Kemudian kita akan mencoba untuk mengubah ukuran dari label. Bisa dituliskan font label, misalkan kita pakai yang 20, kemudian kita enter. Nah, maka akan secara otomatis ukuran labelnya itu akan membesar. Kemudian kalau misalkan kita mau memposisikan labelnya itu di tengah, kita bisa memberikan perintah set label alignment center. Kita enter. Nah, maka secara otomatis labelnya itu akan berada di posisi di tengah. Nah, itu merupakan langkah yang kedua, yaitu dengan cara menampilkan label atomnya. Kemudian, kalau misalkan kita mau menyembunyikan atau menampilkan label yang pernah kita buat, kita bisa tuliskan perintah di layar konsol dengan menulis label off, berarti label yang pernah dibuat itu sebelumnya, atau menyembunyikan label yang pernah dibuat sebelumnya, dan label on atau menampilkan label yang pernah dibuat sebelumnya gitu. Kemudian untuk tahap yang ketiga adalah kita akan mencoba untuk memvisualisasikan bentuk molekul. Nah, untuk memvisualisasikan bentuk molekul, di sini kita bisa langsung menuliskan di layar konsol, yaitu perintah kita tulis polyhedra. Nah, ini merupakan bidang bentuk molekul sesuai dengan atom pusatnya. Kemudian di sini kita juga bisa mengubah warna dari bidang tersebut dengan cara color. Kita menuliskan color, kemudian polyhedra. Color polyhedra apa? Tergantung dengan warna yang ingin kita buat. Di sini saya akan menggunakan warna kuning, yellow. Nah, maka untuk bidang dari bentuk molekulnya tadi itu akan berubah
Kemudian, tahap akhir adalah kita mencoba untuk memvisualisasikan panjang ikatan antar dua atom yang terhubung. Yang di sini kita juga menggunakan layar konsol untuk memberikan perintah. Di sini kita akan mengubah satuan panjang ikatan yang akan ditampilkan dari default dengan satuan nanometer ke satuan pikometer dengan kita menuliskan set measure PM Nah, ini berarti tandanya untuk panjang ikatannya sudah diubah ke dalam satuan pikometer. Kemudian kita di sini akan mencoba untuk melihat panjang ikatan yang terjadi pada senyawa 1 dan senyawa 2 dan lainnya. Kita akan mencoba untuk melihat panjang ikatan dari senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, di sini senyawa 1 dan senyawa 2 itu ditandai yaitu adalah ikatan yang terjadi pada N dan pada C. Kemudian kita mencoba untuk melihat ikatan yang terjadi pada Nah, ini merupakan ikatan yang terbentuk atau panjang ikatan yang terbentuk antara N dengan C. Kemudian untuk kita mengubah warna dari ikatan tersebut bisa dituliskan di dalam kolom perintah ini dengan menulis color measure. Misalkan kita akan mengubah warnanya menjadi blue. Nah, ini nanti akan secara otomatis warna dari panjang ikatan tersebut akan berubah menjadi biru. Mungkin demikian tutorial yang bisa saya bagikan terkait dengan penggunaan aplikasi Gmol. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.